Salam sukses selalu untuk kalian semua. Oke brother, kali ini gue di sini akan memberikan suatu motivasi yang berkenaan tentang pentingnya percaya diri. Karena kenapa? Karena menjadi seseorang yang percaya diri itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak semudah yang kita bayangkan. Yang pertama, untuk kita supaya bisa percaya diri atau supaya pede, satu, kita harus mempunyai yang namanya niat. Kenapa niat? Karena segala sesuatu itu butuh niat. Segala sesuatu itu butuh niat. Kenapa harus niat? Ya, karena niat itu berada di dalam hati. Dari hati itu akan timbul yang namanya pemikiran. Dari pemikiran itu akan timbul apa yang kita niatkan tadi itu. Yang pertama adalah niat. Jika kita sudah timbul niat, maka di situ akan timbul rencana. Nah, di situ akan timbul rencana. Di saat sudah timbul rencana, maka di situ akan timbul yang namanya keinginan. Dalam kurung keinginan bisa. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah percaya diri. Tentunya percaya diri. Yang ketiga adalah training. Maksudnya apa training? Latihan terus. Kita terus latihan dan terus untuk mengembangkan diri kita. Gitu. Karena menjadi seorang yang percaya diri itu sungguh sangat benar-benar sulit menurut saya. Menurut saya sungguh sangat benar-benar sulit. Karena apa? Tidak sembarang orang bisa berbicara di depan. Tidak sembarang orang bisa berbicara di tempat umum. Tidak sembarang orang bisa. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa. Maka dari itu, pentingnya public speaking, pentingnya berbicara atau menguasai perbicaraan atau menguasai pengelolaan kata dari kita yang tadinya belum bisa hingga bisa, itu membutuhkan proses. Semua itu butuh proses. Anda mau sukses, butuh proses. Anda mau meraih cita-cita Anda butuh proses. Nggak ada yang instan. Orang Indomie instan saja itu butuh 3 menit untuk memasaknya. Yang instan aja butuh 3 menit untuk memasak. Sedangkan ini untuk kesuksesan sepanjang hari, untuk kesuksesan hingga masa Anda tua pasti membutuhkan pengorbanan, membutuhkan perjuangan, dan juga membutuhkan proses. Banyak orang lain memandang orang sukses itu dilihat dari saat dia sudah sukses, tetapi mereka tidak memandang kesuksesan seseorang itu diraih dari usahanya. Jadi mereka tidak memandang ini. Wah, enaknya udah sukses, enaknya sudah sukses, enak. Perbicaraan mereka memang enak sukses. Siapa yang bilang sukses itu nggak enak? Enak. Sukses kalian menjadi miliarder, memang enak. Tetapi di balik kesuksesan itu ada yang namanya usaha. Nah, usaha itulah yang perlu kita terus kencang-kencangin. Makanya seperti itu. Jika kalian ingin percaya diri, maka kalian harus mempunyai niat dan tekad serta latihan terus-menerus untuk kalian mengelola kata-kata kalian supaya bisa berbicara di depan. Karena public speaking itu sungguh sangat benar-benar penting lah. Kita jika ditunjuk untuk menjadi seorang ketua, kita betul-betul harus mempunyai yang namanya mental. Nah, itu loh. Dari mental situ, kita bagaimana? Semua orang punya mental, semua orang mempunyai mental, tetapi tidak semua orang bisa mengelola mental tersebut. Semua orang punya mental, tetapi tidak semua orang bisa mengelola mental tersebut. Karena hanya orang-orang yang tertentu saja yang bisa berbicara di depan umum, dan hanya orang-orang yang tertentu saja yang bisa sukses. Sukses bukan milik siapa saja. Sukses bukan milik orang terpilih, bukan. Sukses bukan milik orang-orang kaya, bukan. Sukses milik semua orang. Bagaimana cara meraih kesuksesan tersebut? Dari perjuangan. Jika kalian tidak sukses, maka kalian tidak ingin berjuang. Sudah. Gitu. Dari masa-masa muda kita, masa-masa muda kita, lulus SMA, awal kuliah, itu masa-masa emas kita untuk terus berkarya. Untuk terus berkarya, untuk terus menjalani
apa yang kita inginkan besok. Karena seorang orang sukses itu pemikirannya tidak satu langkah ke depan. Tidak. Orang sukses itu pemikirannya 1000 langkah ke depan. Itu orang sukses. Mengapa 1000 langkah ke depan? Karena jika mereka sudah melakukan hal ini, dia pasti akan merasa sangat kurang sekali, sangat kurang. Jadi mereka menyiapkan rencana selanjutnya. Contohnya begini, pemikiran orang sukses contohnya begini. Contohnya gambaran seperti saya saja. Saya seorang mahasiswa. Dari mahasiswa banyak sekali mahasiswa yang lain yang hanya fokus pada mahasiswa tersebut, hanya fokus pada kuliah. Boleh, tidak salah, dan tidak boleh tidak salah dan benar itu. Memang harusnya seperti itu. Tapi tidak sembarang orang berpikir seperti ini. Saya juga harus fokus ke dalam kuliah saya, tetapi saya juga harus mempunyai karir, harus bisa mengejar karir kita. Karir saya sendiri. Contohnya kita membuat usaha sendiri. Nah, itu. Kesuksesan seseorang itu tidak dinilai atau tidak dipandang dari statik ke pendidikannya. Pendidikannya tinggi nih ya, pendidikannya di UGM atau di mana yang berkelas. Nah, walaupun kamu sekolah atau kuliah di kampus-kampus yang besar, tetapi jika diri kamu tidak mempunyai tekad yang tinggi, tekad yang kuat untuk meraih kesuksesan dan mimpi kamu, saya katakan itu sama saja bohong. Ya, bohong. Kenapa sama saja bohong? Ya karena banyak orang sukses tidak diukur dari pendidikannya, tidak diukur dari sanak keturunannya. Banyak orang sukses yang tidak sekolah dulunya, dan juga banyak orang sukses yang dulunya dari keluarga biasa saja. Banyak sekali itu. Mengapa mereka bisa sukses? Karena mereka itu benar-benar mempunyai tekad dan keinginan yang kuat untuk meraih kesuksesan tersebut.